Fly Navy Weekly News. Halo sahabat bus penerbang, Fly Navy Weekly News kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi seputar kegiatan insan penerbangan TNI Angkatan Laut yang kami rangkum dalam Fly Navy Highlight dan Lintas Lanudara. Bersama saya, KRB Handi, berikut informasi selengkapnya. Fly Navy Highlight. Komandan Pus Penerbal Laksda TNI Sisani Jafar menerima berita kehormatan kesehatan, penyelaman, dan hiperbarik dalam rangka Hari Kesehatan TNI Angkatan Laut tahun 2024 bersama 12 pejabat lainnya di Gedung Klinik Terapi Hiperbarik Lakesla Ujung Surabaya pada Senin 7 Oktober lalu. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari acara peringatan Hari Kesehatan TNI Angkatan Laut ke-76 yang jatuh pada tanggal 9 Oktober 2024. Penyematan privat dilakukan oleh Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut Dr. Ramelan Laksma TNI Dr. Sujoko Purnomo mewakili Kepala Dinas Kesehatan Angkatan Laut Kadis Kesal. Dalam amanatnya, Kadis Kesal menyampaikan bahwa kesehatan hiperbarik merupakan bagian dari kesehatan matra laut yang menjadi ciri khas kesehatan TNI Angkatan Laut. Komandan Wing Udara 1 Pus Penerbal Kolonel Laut Gugus Wahyu Setiautomo menerima privat kesehatan, penyelaman, dan hiperbarik di ruang VIP Chamber Rumkital Dr. Midiato Suratani pada Senin 7 Oktober lalu. Penyematan privat kesehatan, penyelaman, dan hiperbarik dalam rangka Hari Kesehatan TNI Angkatan Laut ke-76 tanggal 9 Oktober 2024 yang mengusung tema Kesehatan Tangguh TNI Angkatan Laut Profesional dan Modern untuk Indonesia Maju. Wakil Komandan Pus Penerbal Laksma TNI Bayu Ali Syabana mewakili Komandan Pus Penerbal Laksda TNI Sisani Jafar menghadiri pembukaan workshop penjurusan hasil didik Sekbang TNI Angkatan Udara atau PSDP TNI di Gedung Jupiter Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta pada Selasa 8 Oktober lalu. Kegiatan diselenggarakan oleh Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara dan Kodik Latau sebagai keynote speech yang dibacakan Wadan Kodik Latau berharap melalui workshop ini dapat mewujudkan kesamaan pemahaman tentang penjurusan siswa Sekbang TNI Angkatan Udara atau PSDP TNI untuk pesawat tempur, angkut, dan helikopter. Dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan prajurit, Komandan Pus Penerbal Laksda TNI Sisani Jafar meresmikan Masjid Al-Hidayah Mako Pus Penerbal setelah proses renovasi rampung di Mako Pus Penerbal pada Jumat 11 Oktober lalu. Peresmian tersebut ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Komandan Pus Penerbal, disaksikan Wakil Komandan Pus Penerbal, pejabat utama Pus Penerbal, perwira, bintara, tamtama, dan PNS Penerbangan Angkatan Laut Wilayah Surabaya. Dalam sambutannya, Komandan Pus Penerbal bersyukur dengan selesainya proses renovasi musola menjadi Masjid Al-Hidayah dapat difungsikan untuk pelaksanaan sholat 5 waktu dan sholat Jumat serta kegiatan keagamaan lainnya. Keberadaan masjid mengandung harapan selain menjadi sumber inspirasi peningkatan kadar keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga sebagai sarana serta dapat dijadikan sumber motivasi dalam membina kerukunan hidup antar personil. Untuk mengasah keterampilan dan siapkan lomba pembinaan satuan, Pasminlok Wing Udara 2, Letkol Laut Agus Baharudin, mewakili Komandan Wing Udara 2, Kolonel Laut Adam Firmansyah, membuka latihan menembak semester 2 di lapangan tembak Sugeng Harjo Tarungo Lamdal Juanda pada Kamis 11 Oktober lalu. Latihan menembak ini merupakan kali kedua digelar di tahun 2024. Komandan Wing Udara 2 dalam amanatnya yang disampaikan Pasminlok menegaskan, latihan ini dipersiapkan untuk menghadapi lomba pembinaan satuan yang diselenggarakan oleh Pus Penerbal, serta diharapkan latihan menembak dapat diadakan lebih banyak dalam setahun agar prajurit Wing Udara 2 memiliki kesempatan berlatih lebih baik dan terus meningkatkan kemampuan dalam menembak. Personil Skuadron Markas Wing Udara 3 Pus Penerbal Biak begitu kreatif dan terampil mengolah bongkahan batang pohon yang sudah mati menjadi perlengkapan mebler antik dan unik bernilai ekonomis berdaya jual tinggi. Hal tersebut diungkapkan Komandan Wing Udara 3 Kolonel Laut Ahmad Novam Hajaruman saat meninjau pembuatan mebel di Gudang Ronma Wing Udara 3 Pus Penerbal Biak pada Jumat 11 Oktober lalu. Dengan terciptanya mebler meja tidak hanya menambah nilai estetika dan dekorasi ruangan di Mako Wing Udara 3, tetapi juga berfungsi untuk meja bersantai yang nantinya akan dinikmati oleh seluruh personil Wing Udara 3. Komandan Wing Udara 3 akan terus mendorong dan mendukung kreativitas dan keahlian dari personilnya untuk terus berkembang, baik ide, produksi, agar bisa menghasilkan tambahan secara ekonomis untuk kesejahteraan personilnya. Lintas Lanudara.
Komandan Laudal Tanjung Pinang, Kolonel Laut Paut Sahid Hamdani, menerima Privat Kesehatan Penyelaman dan Hiperbarik di ruang VIP Chamber Rumkital Tanjung Pinang pada Senin 7 Oktober lalu. Penyematan Privat Kesehatan Penyelaman dalam rangka menyambut Hari Kesehatan TNI Angkatan Laut ke-76 tanggal 9 Oktober 2024 yang mengusung tema Kesehatan Tangguh TNI Angkatan Laut Profesional dan Modern untuk Indonesia Maju. Satuan Tugas Pengamanan Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut Juanda Puspanabal sebagai leading sektor dan koordinator pengamanan di wilayah Bandara Juanda dan sekitarnya memusnahkan barang temuan sejumlah 253.000 butir pil berbahaya jenis double L di Mako Laudal Juanda pada Selasa 8 Oktober lalu. Kegiatan pemusnahan dipimpin oleh Komandan Laudal Juanda, Kolonel Laut Paut Dani Agni Sundani dengan melibatkan perwakilan Polresta Sidoarjo, Kejaksaan, BPOM Surabaya, Angkasa Pura Logistik, dan Denpomal dan Satgas PAM Bandara Juanda serta pejabat instansi terkait. Komandan Laudal Juanda menekankan secara tegas pentingnya tindakan tegas terhadap pelanggaran hukum di wilayah Laudal Juanda termasuk di dalamnya area Bandara Internasional Juanda. Komandan Laudal Kupang Puspanabal, Letkol Laut Paut Ari Sumon Akbar, menghadiri pembukaan tailor-made training di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Kupang pada Kamis 10 Oktober lalu, dibuka oleh Paban 5 Sahlur Pers TNI, Kolonel Laut Paut Heri Winarno. Pelatihan tersebut diikuti oleh para personil dari Satuan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara yang bekerja sama antara Markas Besar TNI dengan Kementerian Ketenagakerjaan dalam program pelatihan barista dan komis pastry. Menurut Komandan Laudal Kupang, keikutsertaan prajuritnya dalam pelatihan adalah guna meningkatkan kompetensi di bidang kopi dan penanganan jenis roti dan kue, serta berharap keterampilan yang didapat bisa bermanfaat bagi individu dan kedinasan. Dalam rangka memperingati dan merayakan Hari Ulang Tahun ke-79 Tentara Nasional Indonesia tahun 2024, Laudal Sabang menggelar eksekutif fun shooting wilayah Sabang di lapangan tembak Bonansa Laudal Sabang pada Kamis 10 Oktober lalu. Eksekutif fun shooting menggunakan senjata ringan pistol G2 Combat diikuti peserta dari Forkopimda, instansi militer maupun sipil. Kegiatan diawali dengan registrasi, menyanyikan Mars TNI, safety briefing yang disampaikan oleh Komandan Laudal Sabang. Komandan Laudal Sabang menyampaikan menembak pistol eksekutif merupakan wujud sinergi dan juga untuk memperkuat silaturahmi antar jajaran instansi pemerintahan yang berada di wilayah Kota Sabang. Komandan Laudal Manado, Letkol Laut Paut Chandra Budiharjo selaku Ketua Seksi Olahraga Bersama memaparkan rencana garis besar olahraga bersama peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Tentara Nasional Indonesia tahun 2024 di wilayah Manado dilaksanakan di VIP Room Mako Laudal Manado pada Jumat 11 Oktober lalu. Paparan Komandan Laudal Manado berkaitan dengan seluruh rangkaian kegiatan termasuk anggaran yang dibutuhkan dilanjutkan dengan peninjauan lokasi di area Apron Laudal Manado. Komandan Laudal Manado menyampaikan kegiatan rapat koordinasi dilaksanakan bertujuan untuk menyampaikan seluruh kesiapan secara garis besar yang telah direncanakan supaya mendapat koreksi dan perbaikan demi kesuksesan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan olahraga bersama. Demikian Pioneer PWL News. Saya Khalil Dewa Handi dan kru yang bertugas undur diri. Jaya Stepa, Jaya Mahit, Dharma, Jalan Kasaputra, Play, Ready.